Abang kita yang hadir pada malam hari ini, di antaranya ada Bang Yaki, Mas Wisnu, Bang Nasrul, ada Nasrul, kerja, Fadli, ada Fadli, ya, Bang Fadli, Emil, Alfi, semua senioriyun, orang-orang senior berkontribusi untuk mengistiqomahkan waktunya di malam Sabtu hadir bersama kita di majelis taklim yang kita cintai. Mudah-mudahan niat hajat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan usianya, dikuatin fisiknya, cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat kisah begitu indah kepada kita. Saat ini kita bukan membuat kisah, tapi kisahnya udah ada di Lauhul Mahfuz sana. Kisah saat ini yang sekarang kita jalanin sudah tercipta. Begitu indah Allah Subhanahu wa taala ciptain kisah kita. Allah bikin skenario dengan begitu indah. Di malam ini Allah kumpulin kita tidak lain untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya apabila kita dapati dalam kisah kehidupan, kita itu nggak berperang, tapi kita ini menjalankan perang. Kisahnya sudah tercipta. Allah sudah ciptakan, Allah sutradara sudah menciptakan daripada skenario kisah-kisah tentang kehidupan kita, kehidupannya Mas Wisnu, kehidupannya Bagas, kehidupannya Aldi, semua Allah Subhanahu wa taala udah ciptain kisah-kisahnya. Maka ketika kita mendapatkan kisah yang buruk, kisah yang jelek, kisah kemaksiatan, fa'ajil bitaubati ilallah, maka bergegaslah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapetin hari sebelum kita berbuat kayak begini, Allah ciptain itu dalam kehidupan kita barusan kemaksiatan. Ngelihat Instagram yang bajunya kurang seberapa, robek, kurang bahan, bangun tidur langsung lihat story orang dan lain sebagainya. Itu kisah udah Allah Subhanahu wa taala ciptain, udah Allah tulis, dan kita yang jalani itu kisahnya. Maka ketika kita dapetin kisah kayak begitu, fa'ajil bitaubati ilallah, pergegas, buru-buru kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, taatnya orang maksiat. Jadi orang maksiat punya ketaatan. Apa ketaatannya orang maksiat? Tidak putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu ketaatannya orang maksiat. Ketaatannya orang maksiat terburu-buru dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatnya orang maksiat. Kemaksiatan orang maksiat, apabila ketika dia bermaksiat dia putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka maksiatnya orang maksiat putus asa. Maka Allah katakan la taqnatu min rahmatillah, jangan kita putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun habis melakukan kesalahan, walaupun habis melakukan kemaksiatan,
diundang sama teman kita di WhatsApp di grup pengumuman malam ini hadir, jangan lupa majlis taklim. Setan godain kita tuh, ya lu tadi baru maksiat, baru begini, baru begitu, jangan tanggung nanti gitu. Sabtu depan aja hadir. Berhasil lah setan godain kita, gak hadir lah dalam ketaatan, dalam hadir di majelis yang penuh dengan keluhuran, kebahagiaan. Jangan kita putus asa. Maka taatnya orang maksiat jangan putus asa. Dan orang yang taat punya kemaksiatan kayak gitu nih, bisa jadi kita berbuat maksiat. Kita taat nih, jalanin perintah Allah, jalanin syariat dengan menuntut ilmu, boleh jadi di dalamnya ada kemaksiatan. Apa kemaksiatannya orang taat? Kemaksiatannya orang taat dia merasa. Ketika kita zikir, kita merasa kita yang padahal kita udah tahu, barusan saya kasih tahu bahwasanya kita nggak berperan. Kita cuma menjalankan peran. Kita ini aktor, jalanin tuh. Kita hadir ke sini tidak lain ada zat hidup yang maha hidup, menggerakkan kaki kita untuk hadir, untuk dapat kemuliaan, untuk dapat keuntungan, untuk dapat kebahagiaan dunia wal akhirah. Maka kemaksiatan orang yang taat adalah dia merasa. Ketika kita duduk kita merasa, oh gue paling mulia, gue yang pegang mic, oh gue paling mulia, gue yang paling benar, megang mic, baca sholawat, baca qasidah, yang lain nggak bisa apa-apa, nggak ada apa. Ketika dia merasa, maka itulah ketika dia duduk dalam ketaatan, itulah kemaksiatannya dia. Dia merasa. Nggak ada jatuh selembar daun, daun di pohon itu terkecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma jalanin skenario yang Allah Subhanahu wa ta'ala udah tulisin. Ketika ada satu dalam skenario kehidupan tersebut ada kemaksiatan, kuncinya bergegas untuk bertaubat. Buru-buru taubat, ya Allah. Gimana caranya? Tadi maksiat, datang buru-buru, datang ke majlis Al-Fatihah, cuci dengan sholawat, runtuhin dengan qasidah, runtuhin dengan baca Quran, hapus maksiat kita dengan pandang wajah guru-guru kita, pandang Al-Quran, hadir di majlis ilmu, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika udah melaksanakan ketaatan, hilangin diri kita. Jangan sampai kita bermaksiat dalam ketaatan. Oh, udah bisa lagi jalan, dia nggak hadir, dia nggak ngaji teman kita. Ketika kita merasa, maka di situ ada kemaksiatan di dalam ketaatan. Maka hilangin rasa aku, gue nih, kalau bahasa kita gue. Hilangin kata gue dalam ketaatan. Bahwasanya ketika kita melakukan ketaatan, ada zat hidup yang udah nulis kehidupan kita. Kita bukan pengen menciptakan kisah dalam kehidupan kita. Perasaan kita kan kita menciptakan kisah. Yang hari malam Sabtu kita ngaji di Ta'lim Al-Fatihah, besok gimana? Gak tahu. Padahal besok udah ada kisahnya, udah ada ceritanya, tinggal kita jalanin. Kita ini aktor, sutradaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita taat jangan merasa, ketika kita maksiat jangan putus asa. Kembali kepada Allah. Allah senang orang kembali ketika bermaksiat. Ketika dia melakukan satu kemaksiatan, satu kesalahan, kemudian dia kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sangat senang kepada orang tersebut. Senangnya Allah diibaratkan melebihi senangnya seseorang yang ketika dia kehilangan hartanya, seluruh hartanya dia kehilangan, kemudian kembali lagi. Rasul ibaratin ada seorang keluar dari rumahnya, dia bawa onta, seluruh hartanya yang ada di rumahnya dibawa tuh, ditaruh di atas onta, kanan kirinya hartanya semua emas, duit, dolar dan lain sebagainya ditaruh tuh di atas onta. Kemudian dia berjalan keluar. Kemudian
ketika dia berjalan merasakan kelelahan dalam perjalanannya, dia istirahat. Kemudian dia istirahat, dia tertidur. Tuh onta, dia lupa untuk diikat. Ketika dia istirahat, bangun dari tidurnya, ternyata dia lihat onta yang ngebawa daripada harta, seluruh hartanya nggak ada di sampingnya. Gimana jadi? Kehilangan handphone aja kita bingung, ya? Apalagi kehilangan harta, seluruh harta yang udah kita kumpulin. Akhirnya orang jalan terus, Rasulullah ibaratnya jalan sampai satu titik dia lelah, dia istirahat lagi, nggak ketemu onta yang bawa harta. Ya, dia istirahat, dia tidur. Kemudian setelah dia tidur, dia bangun dari tidurnya, ternyata onta yang barusan nggak ada udah ada di samping. Gimana rasa senangnya gitu? Gimana tuh rasa senangnya tuh orang ketika mendapati harta bendanya udah kembali lagi di sampingnya. Maka nih orang saking senangnya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai terbalik berdoa, ya Rabb, terima kasih ya Rabb, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking senang, tuh orang terbalik berdoa, ya Rabb, terima kasih Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu ya Rabb. Terima kasih atas kembalinya harta ini. Saking senangnya dia salah berdoa. Dan Allah lebih senang dengan kembalinya orang berbuat maksiat, kemudian dia kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taatnya orang maksiat adalah tobat. Ya. Terburu-buru dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah sama-sama sering mendengar kisah, ya, rajanya preman di Bani Israel. Ya, pentolannya preman. Ini udah banyak kemaksiatan yang dilakukan. Di dalam hadis dituliskan bahwasanya nih bosnya preman, rajanya preman, melakukan pembunuhan 99 orang. Udah bunuh 99 orang. Itu dosa yang besar. Dosa-dosa yang kecil nggak ditulis ya. Dia berzina, dia menjablay, dia begini, dia begitu, nggak tertulis di dalam. Tapi yang tertulis di dalam hadis tersebut, ini orang udah membunuh 99 orang. Kemudian dia datang ke rahib, ya. Zaman Bani Israel, ulama namanya rahib. Dia datang ke rahib, wahai syekh, wahai rahib, bahwasanya aku pengen tobat. Emang apa kemaksiatan yang kau lakukan? Aku udah bunuh 99 orang. Wah, ini rahib, berarti, oh nggak ada, engkau ini ahli neraka, udah keluar dari rumahku, berarti gitu. Jadi zaman dulu sama zaman sekarang ada ulama yang udah memvonis orang ahli neraka. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar, gitu. Setiap yang bid'ah dolalah sesat, yang setiap sesat pasti masuk ke dalam neraka. Kan ada ulama yang dia udah ahli neraka, maulid bid'ah ahli neraka. Zaman dulu juga udah ada. Ini orang dibilang gitu, nggak ada kata taubat buat dirimu. Keluar dari rumahku daripada adab Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan, mendingan kau pulang, kau keluar. Ini orang disuruh pulang kesel, dijulurin aja tuh, dikeluarin pedangnya, ditebas, genaplah 100 orang. Tapi ini orang pengen melakukan ketaatan. Ketaatannya dia bergegas untuk kau bertobat, nggak putus asa. Walaupun dia maksiat, dia pengen melakukan ketaatan. Kemudian akhirnya apa? Dia datang kepada ulama yang lain, dikasih tahu, wahai ulama, wahai rahib, bahwasanya saya pengen taubat. Ditanya lagi, emang apa kemaksiatan yang kau lakukan? Bahwasanya saya sudah membunuh genap 100 orang. Yang terakhir yang saya bunuh ulama. Nah itu ketakutan nih ulama. Yang terakhir yang saya bunuh ulama, saya penggal lehernya. Maka kata ulama yang terakhir ditanya, oh ada tenang, ada jalan taubat buat dirimu. Gimana caranya? Engkau datang itu ke negeri yang sebelah, ke desa sebelah. Di sana banyak orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kau kembali lagi ke tempatmu ini. Segera kau jalan. Di sana kau tobat kepada Allah Ta'ala. Di sana kau tanya kepada rahib-rahib yang lain. Kau dekatkan dirimu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalanlah ini, bosnya preman. Belum sampai kota tempat tujuan untuk taubat, ternyata Allah berkenan untuk mencabut daripada nyawanya. Akhirnya mati di tengah jalan. Udah taat belum? Udah
udah taat loh. Dalam kisahnya dia belum taat dalam aktivitas ibadah, tapi ketaatan dalam kemaksiatan dia tidak putus asa dan terburu-buru dalam melaksanakan taubat, bergegas menuju taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu ketaatan orang maksiat. Maka ketika dia wafat, diwafatin oleh Allah Subhanahu wa taala, turun nih dua malaikat, malaikat azab dan malaikat rahmat, berebut pengen ngambil nyawa, pengen ngambil daripada ruhnya, pengen dibawa. Yang malaikat azab bilang kepada malaikat rahmat, ini orang belum melakukan ketaatan, makanya orang dalam kemaksiatan, maka aku yang akan bawa ini ruhnya. Kata malaikat rahmat, nggak bisa, dia udah niat untuk menuju kota, dia bertobat, maka aku yang lebih berhak. Dia berebut ini dua malaikat, datanglah seorang malaikat, satu malaikat yakni malaikat penjaga bumi yang urus bumi, yang Allah perintahin untuk menjaga ini bumi. Allah perintahin datang dan dilipat itu bumi agar itu jasad lebih dekat kepada desa yang ia ingin taubat di dalamnya. Atau ini malaikat ya, coba kita ukur lebih dekat mana jaraknya antara tempat dia taubat dengan tempat dia maksiat. Maka diukur, ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah mendekatkan, sudah gulung tuh bumi agar itu jasad lebih dekat kepada tempat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dibawa itu bosnya preman oleh malaikat rahmat. Jadi itu preman udah melaksanakan ketaatan. Apa ketaatan? Maksiat, tidak putus asa menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu", wahai Muhammad, wahai Rasulullah, katakan kepada hamba-hambaku tuh ahli maksiat. Siapa? Kita ahli maksiat yang tiap hari maksiat kepada Allah, malas taubat. Katakan kepada mereka, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang banyak. Allah ngampunin semua dosa. Ketika kita diperintahin sama Allah, la taqnatu, jangan putus asa, kita kerjain, jangan putus asa. Taat nggak kita? Maka kita ketika ngikutin apa yang perintah Allah, la taqnatu, jangan kita berputus asa, kemudian kita laksanain. Ketika kita maksiat, kita nggak putus asa, kita taubat lagi. Ada umat pernah ditanya, bagaimana ya Sayyidi, ya Habibi, ketika kita maksiat terus masih terjebak lagi dalam kemaksiatan, taubat lagi. Maka kata Habib Umar, perbanyak terus kamu bertaubat sehingga engkau bosan untuk berbuat maksiat. Taubat ya. Kemudian maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi. Sungguh-sungguh kita tobat sehingga Allah lihat kesungguhan kita bertobat, sehingga Allah lihat hati kita, Allah angkat, sehingga kita bosan untuk melaksanakan kemaksiatan. Manusia nggak lepas. Manusia mahalul khata' baris. Manusia tempatnya melakukan kesalahan. Emang Allah ciptain. Allah katakan kullu bani Adam khata'un. Semua bani Adam, keturunan Adam melakukan kesalahan. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang orang yang bersalah ialah orang yang at-tawwabun, yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah katakan, kalau enggak ada orang yang bermaksiat kepadaku, maka aku akan ganti ya, makhluk-makhluk yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya bukan Allah perintah bermaksiat, tapi ketika dia bermaksiat, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, dan kita bersyukur juga sama abang-abang kita, Bang Dado, Bang Yaki, Bang Wisnu ya, di kesibukannya mereka mencari dolar, mencari rupiah, mencari pound sterling ya, untuk keberlangsungan kehidupan, tapi mereka masih mau nemenin kita. Jadi Allah mudah-mudahan ya, ini sahibul bait ya. Jadi
Jadi ditanya kenapa nggak di luar aja? Jadi itu kenapa di dalam? Mungkin saya Bait pengen rumahnya terang dengan Al-Quran. Nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Terangi rumah-rumah kalian. Jadi kalau kita baca jangan cuma di pengajian doang, apalagi nanti di bulan Ramadan. Ya, kalau kita nggak bisa seminggu sekali hatam, sebulan sekali. Kalau nggak bisa setahun sekali dah Ramadan. Kita punya target untuk ngatamin Al-Quran. Kita buktiin ilmu-ilmu yang kita dapetin